Jazakallah khair. Tidak boleh minta doa Mas. Tunggu sebentar ya. Tidak doa kan? Amin. Saya doakan. Baik. Tidak, supaya Anda bisa atau bisa jadi ulama kan? Insyaallah. Ya, tunggu sebentar ya. Saya doakan. Insyaallah. Nah, ini makmum. Mohon dicarikan 5 laki-laki, 5 perempuan, lulusan SMA dan sederajat yang akan saya sekolahkan ke luar negeri sampai S3. Syaratnya cuma 2. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana mu'minina binurihi fi hadzal masjidin nur wa huwa nurun 'ala nur. Nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin alladhi umira bittiba'i nuril ladhi ata ma'ahu fahuwa nurun minal makhluqati allati ata binurin ala nur wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'adi alladhi fihi nabtaghi nurun min rabbil alamin fahuwa nurun 'ala nur. Wa ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan, dan kami doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, menyehatkan dan memimpin khususnya Provinsi Riau ini menjadi provinsi yang diridhai, dirahmati, disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita, Ayahanda Dr. Andes Haji Samsur, Gubernur Provinsi Riau, yang juga ditemani oleh ayahanda kita. Beliau insya Allah sosok yang luar biasa, Brigadir TNI Purnawirawan Edi Nata Nasution sebagai Wakil Gubernur. Kita doakan sekali lagi semoga keduanya oleh Allah dijaga, disehatkan, dikompakkan untuk memimpin Riau ini menjadi kota yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, provinsi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hormati, kami banggakan Pak Danrem yang membersamai saat ini, Brigadir Jenderal TNI Dani yang baru 3 bulan sertijab jadi Danrem. Kita mohonkan pada Allah diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk menjadi garda terdepan yang berada di Provinsi Riau ini, sekaligus menginspirasi ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak lengkap kalau menyebut TNI tanpa Polri. TNI Polri harus kuat, harus kompak, harus kita sokong. Yang kami hormati Kapolda Riau, sahabat kami yang saat ini sedang bertugas di Jakarta namun menyempatkan menyambut di bandara, Irjen Pol Muhammad Iqbal. Semoga Allah mudahkan urusan beliau di Jakarta, kembali ke Riau ini memimpin jajarannya dan menjadikan seluruh wilayah Riau insya Allah aman, tentram, dan yang paling penting adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyertai doa kami seluruh unsur pimpinan, baik dari provinsi, 10 kabupaten, 2 kota, 6,8 juta masyarakat di Riau ini tanpa kecuali, dan yang saya cintai yang datang dari setiap tapak bilangan tanah-tanah di Lancang Kuning ini. Saya bermohon kepada Allah, siapapun yang duduknya dekat, di tengah, yang jauh, yang nampak terlihat tak terlihat, namun Allah Maha mengetahui sampai hatinya yang paling dalam. Semoga semuanya termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda, dikutip oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 222 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dia berpangkat, tak berpangkat, dianggap besar, dianggap kecil, dia melangkahkan kakinya dengan ikhlas, ridha, menempuh jalan yang kadang berliku, tidak mudah, diterpa dengan berbagai halangan, tetap dia mau datang untuk belajar. Kata Nabi, kalau ikhlas dia benar niatnya, dia berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah, dijawab semua langkahnya dengan diringankan langkahnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mau pantun dulu. Tolong dicakapkan. Siap? Berenang bawa rusa ke Cikini. Lihat pasobur bawa kuda pergi ke kali. Rasanya senang berada di sini. Di Masjid An-Nur saya sudah datang 2 kali. (1440 Hijrah), 5 tahun yang lalu. Bukan pantun, gak usah pakai cakep. Ulang ah. 1440 Hijrah, 5 tahun yang lalu, tepat saya pertama kali berada di masjid yang megah ini. Masjidnya luar biasa, semangat jamaahnya luar biasa. Tapi setelah 5 tahun berganti, ada yang bertambah istimewa dengan kehadiran 6 payung yang luar biasa. Tapi saya takut, saya khawatir dengan bertambahnya fasilitas ini, meningkatnya kualitas segala yang ada di masjid ini. Saya khawatir tidak diiringi dengan peningkatan kualitas keimanan dan kekuatan untuk beribadah di masjid ini. Karena itulah malam hari ini, kalau kita menatap payung-payungnya indah yang menangkal air-air hujan jatuh kepada kita, di akhir nanti insya Allah saya ijazahkan, kalau ada hujan di malam Jumat sekalipun rintik, itu ada ijazah bacaan untuk bisa menangkap airnya, mendapatkan keberkahannya. Karena malam ini setelah 5 tahun ada payung, kita akan ngaji ayat dan hadis tentang payung saja. Sepakat? Sehingga payung yang menaungi kita di dunia saat ini di Masjid An-Nur ini, saya harapkan di akhirat kita juga punya payung yang menaungi di suasana hisab, yang mengantarkan pada ketenangan, menunggu rahmat Allah diturunkan kepada kita semua. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu hadisnya. Baik, di belakang kelihatan, kedengaran? Enggak, tapi bisa jawab. Kedengaran? Enggak katanya, tapi bisa jawab. Takbir. Catat hadisnya. Saking pentingnya hadis payung ini, 2 ulama besar di bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Imam Muslim, memasukkan di dalam 2 kitab sahih mereka. Imam Al-Bukhari menyantumkan dalam kitab sahihnya nomor hadis 6806. Al-Imam Muslim menyantumkan dalam kitab hadisnya nomor hadis 1301. Sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sahr, nama sebelum Islamnya Abdus Syams. Abu Hurairah ini sahabat mu'allaf. Jadi 3 tahun sebelum Nabi meninggal baru masuk Islam. Tapi hikmahnya kelak menjadi fikih tuntunan untuk mu'allaf. 3 tahun sebelum Nabi wafat masuk Islam,
serius menggali Islam, serius berislam, membuktikan keislamannya, mendekati Rasulullah, sampai 3 tahun itu menjadi sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya, didoakan oleh Nabi sampai punya hafalan yang kalau dibacakan sekali baca langsung ingat, tidak lupa. Ulama membagi ingatan itu pada 4 bagian. 1, cepat ingat, lambat lupa. 2, cepat ingat, cepat lupa. 3, lambat ingat, lambat lupa. 4, ini yang banyak sekarang, lambat ingat, cepat lupa. Saya tanya, tadi nomor hadis Muslim nomor berapa? Tuh, nah ini buktinya. Lambat ingat, cepat. Gimana kita mengganti 4 ini sampai muncul yang kelima? Ini yang paling dahsyat dan tidak pernah ditemukan kecuali sanadnya bersambung kepada turas Islam. Jadi kalau belajar ilmunya berdasarkan nilai Islam, muncul yang kelima. Apa yang kelima itu? Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Biasanya yang begitu utang. Ini ilmu. Nah, Imam Al-Bukhari nanti mengambil sanadnya Abu Hurairah, beliau mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan warisan ilmu yang sama. Begitu dibacakan langsung ingat, bisa mengurutkan semua hadis dengan sanadnya dan tidak salah walaupun dengan titik komanya. Saya langsung bacakan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Sab'atun yadhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Berapa golongan? Yang akan dipayungi oleh Allah di hari kiamat. Saat semua manusia sedang gelisah, ketakutan dan menunggu ingin cepat dihisap. Jadi sudah tidak peduli dengan keadaan, yang penting pengen dihisap, pengen dihisap. Keringat sudah naik mendekati leher, panas terasa terik. Yang penting pengen cepat dihisap. Semua mencari syafaat. Jadi kalau kita ngaji Sahih Muslim itu ke ujungnya semua mencari syafaat, nabi-nabi didatangi. Sampai puncaknya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama diperkenankan memberikan syafaat. Tapi tiba ada 7 golongan santai aja. Tuh kenapa capek begitu? Iya ya. Tuh kenapa orang ribut begitu? Iya ya. Saat yang lain gelisah, yang ini tenang. Cuman 7. Karena dia memiliki payung yang dia siapkan sejak berada di dunia. Jangan sampai payungnya mewah, 6 payung hebat, tapi kita tidak memiliki payung saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyiapkan payungnya bukan cuma di dunia, tapi payung akhiratnya yang menaungi dia saat hisab. Siapakah mereka ini? 1. Al-Imamul Adil. 1 siapa? Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Sekarang saya fokuskan dulu bagiannya Pak Gub dan Pak Wagub. Pak Danrem, Kapolda, Kejaksaan, Ketua Pengadilan Tinggi, masuk bab yang pertama ini. Ternyata Masya Allah, golongan pertama yang akan dinaungi para pemimpin. Tapi apakah Pak Gub dan Pak Wagub termasuk di dalamnya? Inilah kehendak Allah yang menjadikan materinya dibahas. Barangkali karena inilah kemudian Allah inginkan gubernur, wakil gubernur, seluruh unsur pimpinan dari Riau ini akan menginspirasi sejak malam hari ini, bukan sekedar memimpin Provinsi Riau, tapi menyiapkan payung besar di akhirat sehingga mendapatkan payung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi? Ketika menjadi imamun adil.
Pak Gub mohon izin, Pak Wagub. Di dalam Islam, pemimpin itu istilahnya cuma satu. Kalau bahasa Arab standar, pemimpin sekarang disebut dengan Rais. Presiden, Rais Daulah. Gubernur, Rais Muhafadzah, kadang disebut Hakim. Bupati, Rais Baladiyah, Rais. Tapi dalam istilah Islam, mau ditarik ke Quran, mau dibawa ke hadis, itu diganti istilahnya bukan dengan Rais, tapi pokok dasarnya menggunakan kata imam. Apa itu imam? Imam dalam bahasa Arab itu bukan sekedar pemimpin, tapi pemimpin yang mampu mendekatkan yang dipimpinnya dan mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang mampu mendekatkan dan mengenalkan yang dipimpinnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Jadi mohon maaf, yang akan ditanya di yaumil hisab bagi Pak Gubernur, bagi Pak Wagub, bagi Bupati, bagi Camat, bagi Lurah, RW, RT, bukan akan ditanya berapa infrastruktur yang sudah engkau bangun, berapa kemewahan yang sudah dihadirkan, berapa ketertiban yang sudah diciptakan. Bagus, itu bekal amal soleh. Tapi pertanyaan pertama dari 6,8 juta rakyat Riau ini, berapa yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan pertama. Jika pemimpinnya Muslim, jika pemimpinnya Muslim, dan ternyata dengan status imam itu ketika dekat dengan Allah, maka disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, adil, imamun adil, bukan sekedar imam. Kapan imam itu bisa menjadi adil? Disinilah spirit yang bisa kita naungkan di pertemuan malam hari ini. Maka dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa setiap pemimpin saat ini kalau dia Muslim itu oleh Quran sebelum memimpin diminta cek sholatnya dulu. Ini rahasianya. Ada orang-orang pada nerem ingin ikut berjuang, turun ayat mengatakan jangan dulu pengen berjuang, betulkan dulu sholatnya, belajar dulu dalam prinsip sholatnya. Ternyata diantara hikmahnya, saya mau tanya, yang mimpin sholat itu disebut apa? Bukankah namanya sama? Sholatnya kalau ada imam di belakangnya ada apanya? Ada imam, ada makmum, sifat sholatnya berubah dari sendirian menjadi apa? Allahu Akbar. Tadi Ustadz Taqi sudah memimpin Al-Fatihah. Coba cek ya, saya cek nih pelan-pelan. Setelah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jawab. Lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah hebatnya hubungan imam dan makmum. Kompak. Imam suaranya pelan, makmum pelan. Nggak ada imam baca begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Coba cek. Dan ternyata babnya cuma di situ aja, bukan cuma di situ. Dimulai dari sejak akan sholat, calon pemimpin yang hebat kalau benar sholatnya, dibawa kemudian praktek sholat, dibawa hikmahnya. Maka hikmah dalam kepemimpinan sholat itu ketika dibawa memimpin masyarakat, itulah yang akan menjadikan masyarakatnya makmur, maju, kompak, pemimpinnya adil, kebijakannya bagus, rakyatnya sejahtera dan makmur. Apa diantaranya? Yuk kita bahas satu-satu. Mari kita lihat. Satu, Bapak Ibu masih ingat yang ikhwan, kalau Nabi mengajarkan sebelum imam maju itu, maaf, langsung takbir atau nengok ke belakang? Nengok. Nengoknya formalitas atau ada ketentuan? Saya maju dikit ya, izin Pak Gub, Pak Wagub boleh? Contoh,
Lihat sini. Saya perhatikan imam-imam sekarang kalau mau sholat cuma nengoknya formalitas. Rapatkan, luruskan. Oh, ada makmum begitu tuh. Baru kali ini saya ngimamin dan baik. Lihat sini. Itu dipraktekkan Nabi. Kan ini prinsip imam ini. Dibawa ke tentara nyambung, ke polisi nyambung, ke semua level nyambung. Nabi itu kalau melihat ke belakang begini, itu bukan sekedar mengatakan istau, istaqimu, tidak. Dan itu kalimat boleh menggunakan bahasa lokal, tidak harus pakai bahasa Arab. Azan bahasa Arab, baca Quran bahasa Arab. Sebab kalau diganti pakai bahasa lokal, hikmahnya nggak nyambung, rasanya nggak enak, ke telinga pedas. Coba lihat, kalau diganti pakai bahasa lokal, azan, orang Sunda bilang Allah nu ageng, Allah nu ageng. Betawi jawab, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Nggak ada yang seragam. Yang indah kayak Ustadz Taki tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quran juga demikian. Makanya ngaji Quran enaknya pakai bahasa Arab. Walaupun suratnya ada terjemahannya, tapi tetap kalau ngobrol pakai Arabnya. Nih, enak mana nih? Lagi murojaah surat apa? Semut. Kamu apa? Surat Ma'ma. Semut An-Naml, Ma'ma An-Nisa. Itu si Fulan lagi ngapain? Murojaah sapi. Al-Baqarah. Nggak enak. Walaupun ada terjemahan, tetap yang enak Arabnya. Nanti saya kasih bocoran ketika masuk Al-Fatihah. Tenang, belum takbir. Kita sampai jam berapa ini? Siang. Ya, tenang aja. Pesawat saya 5:30 besok. Tenang, masih panjang. Silahkan nanti sampai jam 2. Saya jam 10 pulang. Nih, belakang lihat. Ini boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak harus sama dengan di Arab. Istau. Kata makmum udah tahu. Tidak. Istau pun itu diambil dari bahasa hadis. Sawu sufufakum. Pak Ibu tolong rapatkan safnya. Tenangkan hatinya sebelum sholat. Rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Mungkin wafat dalam keadaan sujud. Enak mana? Yang pertama, yang kedua. Setelah itu baru katakan istau. Waja'alu sholatakum sholatan muwadda. Tapi poin yang saya ingin katakan, Nabi lihat siapa yang sholat. Oh, di situ ada orang sepuh yang gak bisa tahan lama. Di sini ada anak-anak yang lari-lari. Di tengah ada remaja. Karena tahu karakternya, maka dibacakan oleh beliau surat sesuai dengan keadaan makmumnya. Nabi itu 30 juz hafal. Tertanam di jiwanya. Tapi ketika mimpin sholat, dilihat siapa makmumnya. Ketika tahannya surat Kulhu Al-Ikhlas, dibacakanlah Kulhu Allah. Ketika di belakangnya Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat mulia, apalagi orang-orang periwayat qiraat setelah itu, nggak tanggung Al-Baqarah rakaat pertamanya. Gitu. Nah ini kadang-kadang baru khatam 30 juz, begitu nengok ke belakang istau. Langsung ngadap kiblat nggak tanggung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Jamaah udah begini aja tuh. Yang paling nyebelin habis itu Allahu Akbar. Tidak begitu. Maaf saya tanya. Kenal Mu'adz bin Jabal? Bagus. Kalau kenal saya berhenti pulang tuh. Saya yakin ada jin yang sedang menyamar itu. Kenal Mu'adz. Mu'adz itu ngimamin salat Isya, Pak. Izin. Dibacain Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Begitu singkatnya salam, nengok ke belakang, jamaah sudah kosong. Mungkin mentalnya kayak antum tuh. Kayak saya, kayak kita. Nengok kosong. Langsung Mu'adz komen. Dikira sahabat like, ternyata dislike.
Komennya apa? Munafik nih jamaah katanya. Karena di antara ciri orang munafik itu malah sholat isya. Jamaah disebut nifak, langsung protes. Menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nggak terima Muaz menyebut kamu munafik. Nggak terima Muaz menyebut kami munafik. Dihadirkan oleh Rasulullah, tidak dihukumi langsung, cuma ditanya. Inilah indahnya Nabi. Nabi tidak pernah menjatuhkan stafnya di hadapan khalayak, dan tidak pernah merendahkan rakyatnya di hadapan para staf-stafnya. Nabi berkata dengan bijak, kenapa masalahnya? Lantas orang-orang itu berkata, Muaz nggak kira-kira isya mimpin pakai bakorohan, mainnya bakoroh ya Rasulullah. Rakaat pertama lagi, gimana kami tahan? Baru pulang nanam korma, pulang dari kebun capek, belum ngapa-ngapain bakoroh. Muaz ditanya, ya Rasulullah, kenapa ente baca bakoroh? Saya kan ikut Nabi katanya tuh. Saya pernah bermakmum di belakang Rasul, ya Rasulullah, Anda bacanya Al-Baqarah. Saya kan ikut Rasulullah. Pintar. Tapi Nabi lebih pintar karena dibimbing oleh wahyu. Kata Rasulullah, Muaz, saya imam, makmumnya ente. Tapi ente imam, makmumnya mereka tuh. Maka dari situlah kemudian Nabi memberikan keluangan. Setelah peristiwa itu, ada sahabat yang kalau baca ngimamin sholat itu mainnya kulhu semua. Betul. Betul, itu ada sanadnya. Pernah kalau taraweh rakaat keduanya kulhu Allah terus? Itu ada sanadnya, kasusnya begitu. Ada yang main kulhu, karena ketika melihat jamaahnya, wajahnya ikhlas. Diadukan oleh sahabat, ya Rasulullah, ini orang bacanya kulhu terus. Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau baca itu? Karena saya mencintai Allah dan sifat-sifatnya ya Rasulullah. Maka turun jawaban dari langit, sampaikan salam Allah kepadanya. Karena dia mencintai Allah, Allah pun mencintainya. Dibawalah praktek ini ke dalam kepemimpinan, ke instansi, ke dalam institusi. Maka pemimpin yang baik sebelum memimpin dia melihat kepada rakyatnya seluruhnya. Dimitigasikan. 10 kabupaten, 2 kota madya, bagaimana karakternya? Bagaimana keadaannya? Tentu tidak akan sama. Yang ini mungkin butuh perbaikan jalan. Yang ini butuh lapar sembako. Yang di sana butuh beasiswa. Ketika paham tentang rakyatnya, maka mudah mengkonsep, merencanakan semua program-program untuk kemaslahatan rakyatnya. Itulah sebabnya kenapa Umar, ayo tepuk tangan dulu. Kasih. Itulah sebabnya kenapa Umar yang sangat jenius membaca hikmah pertama ini dan menerapkan teori yang dikenal sekarang dengan ilmu belusukan. Umar. Dan Umar dulu nggak bawa kamera. Bukan, karena saat itu belum ada. Kalau sekarang boleh buat dokumentasi, boleh. Bukan buat pencitraan. Kenapa rame begini? Nih, Umar. Hei, Umar. Jangan lihat sini, Umar. Jalan malam-malam. Begitu lewat satu tempat di Gubuk, seorang ibu sedang mengaduh membuat syair. Ternyata ibu itu sedang fakir, punya beberapa anak, nangis lapar. Dapurnya tidak mengebul, yang ada cuma batu, maka pura-pura masak batu dengan pasir digoreng-goreng. Dia membuat syair dan berkata, kalau bahasa kitanya, duhai Khalifah Amirul Mukminin, senang-senang engkau di istana, rakyatmu sekarang lapar seperti ini tak bisa makan, engkau yang akan dihisab di hari kiamat. Umar lewat, tidak diketahui, tidak memperkenalkan diri, dengar kemudian pengaduhan itu, langsung berangkat ke gudang persediaan, gudang sembako, dimasukkan ke dalam karung, dipikul gandum itu dengan pundaknya. Ajudan datang mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya yang bawa. Kata Umar, bukan, saya yang dihisab, bukan engkau.
dibawa ke hadapan ibu itu, kemudian dimasakin di depannya tanpa mengatakan saya Umar. Ibu itu sambil nunggu dimasakin masih sempat-sempatnya menyebut Umar. Dasar khalifah, santai-santai di istana, orang lain yang masakin kami, katanya. Disuapi oleh Umar. Selesai itu semua, pulang tanpa mengatakan sayalah Amirul Mukminin. Ilmu pertama yang Umar ambil dari ilmu belusukan itu adalah ilmu penggembala kambing dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmahnya. Kenapa semua nabi yang pernah bertugas di muka bumi ini, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nakur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nakur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshan bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Enak aja tepukin kayak merpati. Ulangi. Antum tuh paling enak datang denger rekam tepuk tangan masuk surga. Masya Allah. Amin. Ya. Pas Sayyidul Amin dipanggil tuh. Balik. Semua menggembala kambing. Kata Nabi, nggak pernah diutus seorang Nabi kecuali dilatih oleh Allah menggembala kambing. Saya riset. Saya senang meriset. Saya teliti hadis itu, saya putuskan berangkat ke satu puncak di dataran Bandung. Yang pada masa lalu Belanda menjadikan tempat itu untuk nanam kopi. Namanya Pacet. Ada kawan kami di situ membuat tempat perawatan dan penggembalaan kambing. Itu begitu saya baru masuk, saya paham. Allahu Akbar, saya katakan. Allahu Akbar. Saya tes kasih makan. Yang dikasih makan begitu mau diberikan, meh. Yang sana belum dapat, meh. Tiba ada yang beda, meh. Saya tanya, yang itu kenapa? Itu sakit, Ustaz, katanya. Oh. Ada lagi yang lain, meh. Saya tanya, itu kenapa? Itu sedang ketakutan, Ustaz. Allahu Akbar. Rupanya, kenapa para pemimpin diminta belajar dari penggembalaan kambing? Tidak harus habis ini Pak Gubernur langsung gembala kambing. Tidak. Bukan itu maksudnya. Salah paham sih itu sih. Bukan. Yang dimaksud mitigasikan rakyat. Kalau sudah tahu hikmahnya, mitigasikan rakyat. Kadang-kadang suaranya beda-beda. Kecamatan Mando, jalan rusak. Tapi Okan Hilir, sembako nggak nyampe. Ya. Pojok sana, duri, bantuan belum cair. Jadi kalau semua dimitigasi, ilmunya dipakai, jadi. Tapi Masya Allah, kalau sudah jadi begitu paham rakyat, indah. Tinggal berbalik, rakyat ikut. Dan untuk mendapatkan pemimpin yang seperti itu, jangan cuma berharap, antum bantu. Jangan banyak nuntut. Subhanallah itu boleh, ada waktunya. Ini belum takbir, sudah demo di belakang. Tar dulu. Babnya apa supaya imamnya bagus? Bukan celaan, bukan hinaan, bukan merendahkan. Tapi turunlah bab dalam Sahih Muslim. Jika menginginkan imam seperti itu, hadis Muslim, nomor hadis 1855. Cek kalau tidak percaya. Rawinya bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Dari Nabi SAW mengatakan, perhatikan kalimatnya. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin terbaik itu, yang paling ideal itu adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian.
Bagaimana menanamkan mahabbah itu? Kata Nabi, kalian mendoakan mereka sehingga mereka pun dibimbing oleh Allah menjadi adil dan mendoakan kalian. Jadi kita berkumpul malam hari ini kalau menginginkan imam yang baik dan adil, pemimpin-pemimpin hebat yang akan diringankan hisabnya oleh Allah, dikabulkan doanya, maka hadirkan doa untuk mereka dalam kesempatan sujud mereka. Ya Allah, mudahkan tugas Pak Gubernur dan Wagub. Ya Allah, sehatkan keduanya supaya memimpin Riau dengan baik. Ya Allah, kompakkan keduanya supaya semua kebijakan mereka dirasakan dengan nyaman. Doa itu yang dibutuhkan, bukan cuma amin. Tiap hari tanamkan. Baru kemudian imam takbir, Allahu Akbar. Karena sudah paham siapa yang ada di belakang, maka mudah membacakan ayat, memetakan program. Cuman memang mohon izin Pak Gub, Pak Wagub, memang kadang-kadang ada aja makmum yang pengen nguji imam, bukan membetulkan, pengen nguji imam. Seperti halnya Nabi pernah menjadi imam, sahabat pengen tahu di belakang gimana caranya nih sholatnya Nabi. Ternyata husnudzonnya mereka pengen belajar. Allahu Akbar. Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Gimana sih salat malamnya Nabi? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, singkat, padat, jelas. La tas'alan husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya, susah ditiru. Penasaran, ngikut di belakang. Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud belakang. Ternyata Masya Allah, rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah akan selesai, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Besoknya tidak ikutan lagi. Kalau gubernur, wakil gubernur, semua pimpinan unsur sudah punya program yang bagus, teruji dengan matang, kompak dilakukan, tidak usah iseng-iseng menguji. Nanti nggak kesampaian, capek sendiri. Tapi kalau memang bacaannya ada yang salah, boleh diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Gimana mengingatkannya? Subhanallah. Ada enggak orang sholat begini imam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lupa. Maliki yaumiddin. Salah, woi, salah. Ada yang begitu? Tidak, tapi jelas. Jadi ada kisah di Jakarta, bukan di sini. Imam ngimamin yang dibaca Al-Baqarah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan ada dua ayat tuh. Belakang imam bilang, makmumnya bilang subhanallah. Dia baca lagi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata makmum, subhanallah. Nunggu lagi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Subhanallah. Saking keselnya imam nengok, yang bener apa? Sakallah khair. Ustaz, minta, boleh minta tolong nggak, Ustaz? Tunggu sebentar ya. Minta doa, Ustaz. Amin, saya doakan. Minta supaya bisa waktu besar bisa jadi ulama, Ustaz. Insyaallah. Ya, tunggu sebentar ya, saya doakan. Insyaallah. Nah, ini makmum. Nengok. Boleh meluruskan, boleh memberitahu, tapi ada caranya. Maka di sini ada anggota dewan. Di sini ada jalurnya. Pakai itu. Jangan sedikit-sedikit kemudian subhanallah. Sedikit-sedikit subhanallah. Kalau menginginkan imamnya benar, bacaannya benar, maka kompak doakan imamnya. Di belakang ada intelektual ulama-ulama yang hebat. Karena itu Pak Gubernur, Pak Wagub gak bisa berdiri sendiri. Di sampingnya mesti ada ulama. Umara dengan ulama. Ada MUI-nya. Ada ormas-ormasnya kompak, ada DMI-nya, ada orang basdasnya, ada tokoh-tokoh intelektualnya. Kalau semua dikawal kebijakannya, rakyat tinggal nunggu menjalankan apa perintah dan kebijakannya. Sepakat? Pak, kalau sudah rakyatnya begini, tidak usah aneh-aneh Pak.
Sepakat? Karena ada imam yang sekarang aneh-aneh. Baca Fatihah aja lagamnya udah luar biasa. Ada yang langgam Jawa, langgam Sunda. Itu jahiliyah sejahiliyah-jahiliyahnya. Dan saya yakin Abu Jahal pun kalau dengar itu ikut kaget gitu. Nih, saya kasih rahasia. Ini antara kita aja ya. Sepakat ya? Jangan bilang-bilang loh. Dulu, zaman sebelum Islam sampai di era Nabi, orang Arab itu sudah punya irama dalam syair mereka. Iramanya ada 16, dikenal dengan bahar namanya. Sekarang di ilmu arud. Contoh, tawil. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ilun mafa'ilun fa'ilun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqdili wa bainad dakhuli fahawmali. Rajas, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma lahzi lahdul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tajummuni ghazayyilun uqayqali qataftuhu min wajdatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walad wali wailali faqultu la tuwalwili fabayyinu lu'lu'ali qalat tawhina kadha in harwadid dhul muqali katan kakailali tabtabuli. Ulangi coba. Yang bisa saya kasih umroh. Udah kesempatan habis. Madid mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Jadilah kemudian irama tala'al badru min thani. Cukup, itu asalnya syair. Rumusnya madid. Kemudian di situ ditarik ke nazam alfiyah, Rajas Muzdawaj. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha maqasidun nahwi. Itu sudah ada dari dulu. Tapi sehebat-hebatnya nazam dan irama itu nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Tala'al badru alaina. Irama itu nggak pernah dibawa untuk baca Quran. Wadduha wal laili idza saja. Ada. Kok bisa orang sekarang ngimamin? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar itu salat tuh. Kain. Alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak. Bubar salat. Jadi kalau sudah ada pakemnya, ada aturannya, jangan dilanggar, Pak. Anggaran sekian, sekian. Buat aspal 1 miliar, 1 miliar, tebal 5 senti. Jangan sampai sapi makan rumput, manusia makan aspal. Mohon maaf Pak, bukan. Mohon maaf. Betul? Nah makanya antum bantu. Ada ulama di sampingnya, ada intelektual, ada antum. Kalau kira-kira nggak pas, jangan langsung, ini nggak benar, ini nggak betul, bikin konten. Salah. Dikasih tahu, sampaikan dengan lembut. Maaf saya tanya, situ tuh, kenal Firaun nggak? Ayo bilang kenal. Saya kasih tahu, Bu, tadi pagi di Bangkalis, ada anak kecil kenal Firaun. Hampir saya pulang tadi Pak. Kenal Firaun, kenal katanya. Waduh, saya mau pulang. Nah kecil. Firaun itu jahat tidak? Jawab yang kencang, jahat tidak? Baik. Kejam tidak? Nih, saya kasih tahu. Al-Baqarah 49, hobinya bunuh orang. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Zabaha itu menggorok, jatuhkan gorok.
kalau dijatuhkan digorok berkali-kali, dzabbaha yudzabbihu. Itu kerjaan Firaun, yudzabbih. Dua, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu melanggar fitrah, karena orang sekarang pun paling banter nggak nyampe derajat Tuhan. Nabi pernah di Pekanbaru ada ngaku Nabi. Jawa Barat kemarin ada yang baru tuh, di Subang Nabi baru ngaku. Standarnya cuma Nabi, makanya dari dulu Nabi bilang la nabiyya ba'di. Kalau ada yang ngaku Nabi setelah saya, cukup katakan la, selesai. Sekarang ini zamannya aneh, zaman cepat kaget, gampang kagum. Ada mall baru, kaget, numpang foto aja, belanja enggak. Ada ngaku Nabi, sudah tahu salah, tapi ada aja pengikutnya. AM pelatih bulu tangkis ngaku Nabi, tangkap sama polisi kita, diinterogasi. Kenapa ngaku Nabi? Izin Pak, saya ke Bogor dapat wahyu, katanya. Orang ke Bogor dapat tales, dia wahyu. Ada level agak tinggi dikit, LE ya, 10 tahun ke belakang, ngaku malaikat. Minta izin Gubernur Jakarta tempo dulu mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Tangkap sama polisi, dihukum 2 tahun, alhamdulillah. Ya, polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Takbir. Nah, gitu kita dukung. Firaun tidak ngaku Tuhan. Tapi maaf, Sefiraunnya bikin status tuh. Allah tidak pernah merendahkan namanya. Disebut bukan dengan namanya. Kenapa dalam Quran kalau tokoh-tokoh yang menyimpang itu jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah disebut namanya. Disebutkan inisialnya atau disebutkan jabatannya. Satu, supaya tidak ada yang merendahkan jati diri dari orangnya. Kedua, mungkin ada orang dengan nama yang sama, perbuatannya berbeda. Rumus tafsirnya, jika ada disebutkan dalam Quran bukan nama aslinya, tapi jabatannya atau inisialnya, ini menunjukkan perbuatan itu bisa terjadi lagi di kemudian hari. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, dua nabi sekaligus. Pergilah kepada Fir'aun. Kenapa disebut Fir'aun? Dari Faraoh, pemimpin Mesir pada saat itu. Innahu tagha. Dia sudah mulai menyimpang dari kewenangannya. Izin kami mengingatkan yang dititipkan wewenang oleh Allah sebagai amanah. Ketika dititipkan kepemimpinan itu ada potensi-potensi yang mendatangkan provokasi setan untuk menyimpang dari kewenangan. Saat itulah datang orang-orang baik menyampaikan. Tapi perhatikan kalimatnya, perhatikan. Nabi Musa Nabi, Nabi Harun Nabi, dihadapkan pada Fir'aun. Perintah Allahnya, faqula lahu qawlan layyina. Katakan dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Kalau nyampaikannya sopan, lembut, argumentasinya kuat, solutif, mungkin bisa membuat dia ingat dan sadar kembali kepada kebijakan yang benar. Saya tanya pada antum, gubernur kita, Pak Wagub kita, orang tua kita Firaun bukan? Antum Nabi bukan? Saya tanya, antum dengan Nabi Musa soleh siapa? Dengan Nabi Harun soleh siapa? Di depan kita semua ini Firaun bukan? Antum tidak sesoleh Musa, tidak sehebat Harun. Yang di hadapan antum bukan Firaun. Kenapa antum harus caci maki? Lu makan dengan lembut. Jangan suka menyindir untuk merendahkan. Doakan, bawa kelembutan, hadirkan kedamaian. Itu solusi namanya. Maka kalau sudah menemukan imam yang begitu, iramanya seperti Syekh Mishair Rashid Al-Affasi. Tenang, nyaman, ngantuk, tidur aja. Hati-hati belakang tuh, yang nyandar-nyandar. Kemarin pas Rebo ada yang sandaran, merem-melek meninggal. Masih ada waktu? Alhamdulillah. Takbir. Sekarang babnya makmum. Babnya apa? Perhatikan baik-baik. Imam nengok ke belakang. Kata imam, rapatkan, luruskan. Rapat enggak tuh? Bagaimana nyusun safnya? Ternyata kenapa disebut dengan jamaah?
Dari kata al-jam'u, sifatnya disebut dengan jum'ah, keadaannya jamaah. Saya tanya, kalau di An-Nur salatnya jamaah tidak? Jamaah. Setiap pekan ada jum'ah tidak? Pertanyaan besar saya, apa itu jamaah, apa itu jum'ah? Disebut dengan jamaah dari kata jam'u, maknanya 3. 1, kumpul datang. Yang kedua, perhatikan, kenali siapa yang datang. Jadi bukan cuma datang, duduk, sholat. Kalau Jumat datang, duduk, dengar khatib khutbah, kadang ngantuk, bahkan ada yang tidur, sholat 2 rakaat, lantas pulang. Itu bukan jamaah, bukan Jum'ah namanya. Datang. Setelah itu kenali siapa yang datang. Tengok kanan siapa, kiri siapa, belakang siapa, depan siapa. Yang ketiga, saling mengisi dengan siapa yang datang. Itu sifatnya. Karena itulah hidupnya jamaah di masa Nabi, itu masjidnya jadi solusi. Demi Allah saya katakan, tidak ada orang datang ke masjid kecuali kenal siapa yang hadir di masjid. Dan semua memberikan solusi. Datang yang haus, pulang-pulang hilang dahaga. Datang yang lapar, pulang-pulang kenyang. Kalau kita praktekkan sekarang, tidak harus menggantungkan pada yang memimpin. Maaf, dokter datang kemudian jamaah, sampingnya ada pasien, nggak punya biaya ke rumah sakit karena kenal itu dokter, konsultasi, tanya, diberikan resep obat, bahkan direkomendasikan dapat gratis. Datang lagi yang lain belum dapat pekerjaan, pengusaha sholat di sampingnya karena kenal, datang konsultasi, dapat lapangan pekerjaan. Itulah yang menjadikan Nabi mempersaudarakan semua jamaahnya. Akha bainal muhajirin wal ansar, bainal aus wal khazraj, bainal muslimin hatta ghairil muslimin. Yang dilakukan oleh Nabi, izin Pak, pertama beliau mendarat di Yathrib itu. Datang, dipersaudarakan semua wilayahnya. Ini coba yang datang begini banyak, kenal nggak? Kalau kemudian ini dihimpun, ada datanya, dibikin aplikasi, 10 kabupaten, 2 kota madya, dimasukkan ke aplikasi, database Riau, ustadz-ustadznya siapa, kepakaran di bidang apa, nanti ditempatkan ngajinya di mana, UMKM-nya dimasukkan ke aplikasi, yang jualan beras siapa, yang jualan baju siapa, yang jual sayur siapa. Begitu membutuhkan tinggal klik datang, yang ojeknya kemudian dibina di situ, diberikan bimbingan dari Basnas, yang bayar kita, muter semua di luar, di Riau, ekonomi berjalan, padat, kalau nggak ada baru keluar, hidup. Zakat skema dipakai, 7 miliar kurang lebih potensi zakatnya. 3,5 sampai ke 7 miliar. Gimana prosesnya? Perhatikan. Kata Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau ada yang susah, yang kaya-kaya subsidi lewat zakat. Tapi jangan langsung ke pusat setorkan. Bengkalis potensi 800 juta sebulan, selesaikan dulu yang di Bengkalis. Bantu beasiswa, berikan kemudian kemudahan dengan modal. Lebihnya baru dikirimkan ke provinsi, distribusikan kepada tempat yang lain. Itu cuma butuh setahun metode Mu'adz bin Jabal menyelesaikan kemiskinan di Yaman. 3 tahun nggak ada satupun yang miskin di Yaman. Masa 7 juta nggak ada yang bisa aplikasi di sini? Sekolahin jadi programmer, pulang bikin aplikasi Ansor Muhajirin Amin, persaudaraan masyarakat rumpun Melayu di Riau. Masukkan aplikasi, begitu ada yang butuh panci, upload, perlu panci, tempat ketinggalan, yang lain melihat, masa iya dari 7 juta nggak mau yang bisa kirim panci? Nggak harus pakai APBD. Terakhir, apakah semua di sini Muslim semua? Apakah Riau Muslim semua? Tidak, ada non-Muslimnya. Apakah di Madinah semua Muslim? Di zaman Nabi ada Yahudi? Ada non-Muslim? Inilah indahnya Islam. Pemimpin sekalipun ada yang non-Muslim, disamakan hak-hak administratifnya. Jangan dibedakan urusan pelayanannya. Nabi samakan semuanya sama dan rata. Tapi ulamanya memberikan pencerahan kepada masyarakatnya supaya bertenggang rasa, toleransi, dan hidup bersama dalam kebaikan. Anda silahkan cek dan bandingkan dengan kitab manapun yang disucikan, tidak ada seindah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya paling kencang ibu-ibu sebelah sana kuahnya. Nampaknya ibu masak opor ayam, ayamnya ibu makan, kuahnya kasih tetangga. Tetangga tanya, kok unik, kenapa cuma kuahnya? Maaf, hadis Nabi. Hadis jadi tersangka. Dimaksud Nabi boleh jadi ke depan tuh ada bumbu-bumbu. Masak cuma kuah, bumbunya rendang, isinya tempe. Supaya tak salah paham, kirimkan. Tapi prakteknya, saya mau tanya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda orang Islam saja? Tidak. Hati-hati yang punya rumah makan tuh. Anda tetangga sampingnya Kristen, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Masak, bau nyampe, bagi, datangi. Jangan gak dibagi. Yang Muslim dikasih, yang Kristen tidak. Yang Kristen tanya, Pak, kayaknya enak ya opornya. Emang enak, cuman ente kafir. Gak boleh. Dan itu dosa. Dosa itu. Itu dosa. Bayangkan hubungan Muslim dengan non-Muslim. Yang Muslimnya bisa dosa. Masak. Siapkan nampannya. Ketok rumahnya. Pagi Pak, pagi. Ini ada sedikit Pak. Banyak begini. Ini buat Bapak semuanya. Baik sekali. Bukan baik. Allah yang memerintahkan saya berbagi. Kalimat Allah yang diperkenalkan. Taulah lafaz Allah. Besoknya dia kembalikan panci. Udah bisa assalamualaikum. Gak percaya silahkan. Assalamualaikum. Udah bisa. Seumur-umur belum bisa tuh. Begitu dibuka, dia kembalikan. Terima kasih Pak. Plus pertanyaan, kira-kira hari ini Allah ngasih perintah berbagi lagi nggak? Alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau sudah demikian, kompak, baik, saling mendoakan, rakyatnya mensupport, pemimpinnya dibimbing, doanya nyampe ke arsy, insya Allah berubahlah Riau ini menjadi suasana gemerlap kota yang memancarkan cahaya-cahaya kebaikan, yang bahasa Arabnya disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini yang baru mirip payungnya aja. Yang baru mirip. Saya menginginkan insya Allah setelah ini yang mirip karakternya. Yang mirip orangnya. Saya sebelum tutup izin ingin menyampaikan Pak Gub, Pak Wagub, dan semua, saya mencintai Anda semua karena Allah. Insya Allah mulai hari ini saya sertakan nama Anda dalam sujud-sujud saya juga. Tapi saya menginginkan ketika datang ke sini lagi, insya Allah kita semua menjadi lebih soleh di hadapan Allah. Saya takut dan saya mohon maaf 5 tahun ke sini saya khawatir tidak berusaha merubah apa-apa dengan lebih baik. Kalau Anda tidak mendapatkan apapun dari saya malam hari ini, besok-besok cari ustadz lain yang membuat Anda dekat dengan Allah. Bertambah pengetahuan. Pak Gub, saya berikan PR. Gimana caranya, pokoknya harus berhasil. Sepakat? Tanggal berapa sekarang? Katanya Hijriyah. Tanggal nggak hafal. Tanggal berapa? Hah? Nggak, baik. Tanggal 3 pindah hari. Masehinya berapa? 20. Berarti Pak Gub punya waktu 11 hari. Mohon dicarikan 5 laki-laki, 5 perempuan, lulusan SMA dan sederajat, yang akan saya sekolahkan ke luar negeri sampai S3. Syaratnya cuma 2. Gampang. 1, hafal Quran 30 juz. Ntar dulu, belum selesai. Kedua, lancar bahasa Arab. 2 itu aja, nggak banyak. Saya nggak banyak kalau ngasih syarat. Hafal Quran berapa? Kedua, lancar bahasa Arab. Waktunya 11 hari. Saya nggak mau tahu Pak. Saksinya banyak. Jangan pakai dana APBD, jangan pakai apapun. Insya Allah kami yang cover pembiayaannya sampai selesai S3, pulang lagi ke Riau,
kembali ke daerahnya masing-masing. Bonus, saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Pak Wagub minta satu aja Pak, yang hafal Quran tapi laki-laki, suaranya bagus, hafalannya bersanad. Bapak boleh rekomendasikan 5, saya uji 1. Kalau lulus, saya kirim ke Amerika untuk jadi imam di sana. 11 hari waktunya Pak. Bapak lewat, pindah kuota ke tempat lain. Siap? Tundukkan hatinya. Tenang dulu. Sebelum kita berdoa, kalau ada hujan malam Jumat, ini ada ilmunya, cuma waktunya nggak sanggup saya bagi. Singkat saja. Kalau ada hujan malam Jumat, rintik kayak tadi atau apapun, itu boleh Anda tadah. Tapi yang langsung jatuh dari langit, nggak nyimpang-nyimpang, langsung. Saya cepat aja, kalau tanya sanad nanti lama saya turunkan. Waktunya terbatas. Bacakan Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Udah cukup. Tampungannya silahkan pakai untuk mandi atau yang lain. Itu nanti ada babnya sendiri, ada babnya sendiri. Kalau ngajinya khatam sampai. Ini bukan khurafat. Kalau khurafat ada bab lainnya. Ya, udah. Jelas? Jadi bersyukurlah tadi dikasih hujan. Saya tanya dari pagi, udah hujan belum di Rio? Belum. Ya Allah, kasihlah gerimis sedikit biar nggak hangat-hangat. Alhamdulillah. Berhenti sekarang ya. Nah, sanad yang kedua, ini di hadis Muslim. Kalau ada hujan yang cukup deras atau mulai mendung, Anda pengen minta kepada Allah, nggak usah bawa-bawa pawang. Babnya kita udah lengkap. Nih bacakan. Allahumma. Ulangi. Allahumma. Hawalaina. Hawalaina. Wala alaina. Bacain itu minimal 3 kali, tambahkan surah Tabbat di akhirnya. Itu rumusnya. Itu nggak usah saya terangin, nanti ngaji sampai lengkap Sahih Muslim baru ketemu. Jelas? Yang saya sampaikan Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Ya kalau belum ketemu, bukan saya yang salah, Anda belum lengkap ngajinya. Paham? Baik, mari kita berdoa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin untuk duduk sebagai takrim dari kalimat doa yang disampaikan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya rabbana hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibika al-karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taghfir lana ya arhamar rahimin dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya al-ghafir al-ghaffar al-ghafur ar-rahim la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah yang Maha Pengampun tanpa batas. Kami menyadari di tempat ini ada satu di antara sekian hamba-Mu yang mungkin berlumur dalam dosa. Dengan keikhlasan ia datang mohon ya Allah. Jangan biarkan satupun hamba-Mu meninggalkan majlis ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang di malam hari ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yasartah. Ya Allah, boleh jadi di antara satu kami ya Allah ada yang datang membawa kesulitan di pekerjaannya, di rumah tangganya. Jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami yang diuji dengan utang piutang mohon limpahkan rezeki untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Tawaffana muslimin wa khaffif lisanana naqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, bila masih ada sisa kehidupan bagi kami di esok hari atau di malam ini, mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik dan Kau berkahi ya Allah. Bila pun kami mesti berpulang di malam hari ini, mohon ringankan sakaratul maut kami sehingga mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasul. Dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilan-Mu yang indah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabbu. Aku ridha dengan amalmu, Engkau ridha dengan pemberianku. Masuk dalam golongan hamba-Ku. Aku ampuni dosamu, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya arhamar rahimin alif baina qulubina lanattahida fi rayika ya arhamar alamin. Fi rayatika ya Allah li'ala'i kalimatik wattiba'i sunnati nabiyyik. Ya Allah, lembutkan hati kami malam hari ini ya Allah. Lembutkan hati kami di malam hari ini untuk bersatu dalam kebaikan. Jauhkan kami dalam perpecahan ya Allah. Hadirkan kami petunjuk dan ridha-Mu untuk mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfadz biladana an Indonesia wa jannibna ya Allah minat tafruqah. Ya Allah, satukan seluruh bangsa, elemen bangsa masyarakat Indonesia ini dalam persatuan terbaik. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Jaga NKRI ini ya Allah. Jaga NKRI ini ya Allah. Mohon jaga bangsa kami ya Allah. Jauhkan dari perpecahan ya Allah. Wahfad ulama'ana ya arhamar rahim waj'alhum lakad-din mukhlasina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami. Sehatkan mereka, luaskan ilmu mereka untuk membimbing masyarakat dan berikan petunjuk kepada mereka untuk mencerahkan masyarakat dalam kebaikan, menyatukan dalam kemuliaan. Wahfad umara'ana waj'alhum udala. Dan mohon jaga para pemimpin kami ya Allah, bimbing mereka untuk bersikap adil, sadarkan mereka akan dihisab ya Allah, ringankan hisab mereka di hari kiamat ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ya arhamar rahimin layyin qulubal wasat fi hadhihi al-laila liyatubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, mohon berikan hidayah kepada para pelaku maksiat yang hadir di tempat ini ya Allah, supaya hatinya lembut untuk bertaubat. Jangan wafatkan mereka kecuali dalam ketaatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan petunjuk kepada tetangga-tetangga kami yang belum beriman agar dapat mengenal-Mu ya arhamar rahimin. Berikan petunjuk pada kawan-kawan kami yang belum beriman agar dapat berislam bersama kami ya arhamar rahimin. Allahumma la tudayyi umurana, la tudayyi dumu'ana. Ataina ya arhamar rahimin ridai rahmatak. Ya Allah, jangan sia-siakan air mata kami. Kami datang kemari ya untuk mengharapkan rahmat-Mu. Engkau perintahkan kami salat, Kau perintahkan kami menuntut ilmu, kami datang. Kau perintahkan kami berdoa, kami lakukan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang kami mohonkan, tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti memohon. Allahumma barik ya Allah. Barik hadhil balda fi Riau ya arhamar rahimin tamaman mubarakah. Ya Allah, mohon jaga Riau ini ya Allah dengan keberkahan-Mu. Makmurkan ya Allah, sejahterakan rakyatnya. Ya Allah, jaga kekompakan seluruh penduduknya. Ya Allah, ringankan hisab kami di akhirat kelak ya Allah dengan amal soleh yang mampu kami titik. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh penghafal Al-Quran. Jadikan orang tua mereka orang tua soleh dan salihat dapat mendapatkan rezeki yang halal dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al awwalaha thayyibah wa akhiruha husnul khatimah. Ya Allah, jadikan tahun-tahun yang telah berganti bagi kami tahun-tahun penuh maaf, maghfirah dan pengampunan dosa. Dan jadikan tahun baru ini sampai dengan ke depan tahun-tahun yang membuka lembaran kehidupan baru yang penuh dengan kemuliaan. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.